Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusniati dengan NIM 2101030. Saya berasal dari kampus Tikes Panakukang Makassar, jurusan S1 Keperawatan Konversi tahun 2021. Di sini saya akan membuat tugas atau simulasi pengisian formulir konseling HIV pada pasien HIV. Nah, bisa selamat menyaksikan. Silakan masuk. Mari dia silakan duduk. Dia bisa duduk ya. Ya, saya kesini mau melakukan tes pemeriksaan HIV. Melakukan pemeriksaan HIV ya. Sebelum kita bercerita mengenai HIV, tentang apa itu HIV, mungkin sebelumnya saya bisa lihat tanda pengenal adik dulu terlebih dahulu. Atau ingat saja mungkin ada di bawah. Oke. Nah, Adelia ya. Ini suster. Umurnya berapa, Dek? Di sini 22 tahun. Oke, Adelia. Perkenalkan, saya Suster Jusniati. Adelia bisa memanggil saya Kakak Jusniati saja biar kita lebih akrab ya. Nah, di sini sebelum saya saya memberitahu apa itu HIV, saya ingin mengetahui terlebih dahulu apa alasan Ade untuk datang ke tempat ini. Ade tahu tempat ini dari mana? Mungkin Ade bisa bercerita, Ade bisa terbuka saja, sebab apapun informasi yang Ade berikan kepada kakak, insya Allah kakak akan menutupinya, sebab Ade sudah datang ke tempat yang tepat, yaitu konseling HIV yang akan menjaga segala data pasien yang datang ke tempat ini. Jadi gini suster, saya punya pacar. Ya. Terus beberapa hari yang lalu saya tidak sengaja waktu melihat dompetnya ada kertasnya juga hampir mirip kayak gini. Dan di situ tes pemeriksaan HIV, di atas hasilnya reaktif. Jadi saya panik dong, saya takut. Akhirnya saya langsung pergi tanpa melihat-lihat lagi. Pokoknya saya sudah memastikan hasilnya di situ reaktif. Jadi sekarang makanya saya datang ke sini karena saya sebenarnya saya sering dan beberapa kali melakukan hubungan dengan pacar saya. Sering ya. Oke Ade, dari cerita Ade tadi kakak sudah mendapat sedikit informasi, namun kakak memerlukan beberapa lagi informasi untuk tindak lanjut penanganan selanjutnya dari hasil nanti yang akan Ade lakukan. Di sini kakak ada formulir atau di sini yang tadi Ade katakan seperti tes konseling yang seperti sebelumnya Ade pernah lihat di pasangan Ade. Nah, formulir ini kita pakai kepada pasien yang ingin mengetahui kesehatan HIV-nya, apakah dia reaktif atau non-reaktif. Nah, sebelum saya mengisi data Ade ke dalam sini, saya akan meminta dulu kesepakatan apakah Ade bersedia untuk datanya kami input ke dalam sini, karena sebab data yang Ade telah berikan kepada kakak, dan jika kakak sudah menuliskan ke dalam sini itu akan bersifat rahasia dan sudah terekam oleh kesehatan seperti itu. Jadi walaupun saya kasih tahu identitas saya nanti nggak akan ketahuan kan? Insya Allah iya, tidak akan. Oke, boleh deh. Oke.
nomor rekam medis. Nah, di sini kita secara terbuka saja ya. Saya mengisi, Ade juga memberi jawaban sesuai dan akan saya tulis. Jika nanti jawaban yang Ade berikan itu keliru, nanti bisa saya luruskan, dan apa yang saya tulis mungkin keliru, nanti Ade bisa koreksi. Kita mengisinya secara terbuka ya. Yes. Oke, nomor rekam medisnya di sini 1, 2, 4. Ini nama saya konfirmasi ulang tadi, ada Lydia Iriani. Alamat. Oke, dari KTP-nya Ade di sini Jalan Raya Mandala ya. Oke, Provinsi Papua, Kabupaten Kota Merauke. Nah, di sini ada data nama ibu kandung. Kalau boleh tahu nama ibu kandung Ade siapa? Ibu Feni, suster. Ibu Feni. Perempuan. Tanggal lahir 21/01/2000. Oke. Nah, apakah sekarang Ade sedang mengandung? Enggak, suster, saya enggak lagi mengandung kok. Ya. Oke. Pendidikan terakhir Ade apa ya? Saya sampai sekarang masih kuliah. Oke, masih kuliah. Untuk pekerjaan Ade? Enggak, suster, enggak. Mahasiswa ya. Ya. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan yang lebih intens. Ade tidak perlu takut, tidak perlu ragu. Ade bisa secara terang-terangan membukanya. Apakah pasangan yang tadi Ade ceritakan kepada kakak itu adalah pasangan tetap? Sampai saat ini tetap, suster. Oke, pasangan tetap ya. Nah, saat Ade membuka kertas atau hasil tes tersebut, apakah Ade melihat tanggal pemeriksaannya? Enggak, suster, karena saya panik jadi saya buru-buru aja langsung pergi. Oke, dia tidak sempat melihat ya, tapi reaktif. Iya. Oke. Nah, berarti pasangan langsung ya. Sudah berapa lama Ade berhubungan dengan pasangan Ade tersebut? Sudah hampir 2 tahun, suster. 2 tahun belakangan ini. 2 tahun. Dan terakhir melakukan hubungan seksual tersebut? 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu. Oke. Nah, Ade datang sendiri ya. Oke, jadi lucu. Oke. Nah, selanjutnya apakah Ade sudah memiliki warga binaan, kayak sudah masuk ke dalam kelompok-kelompok? Belum, suster, ini baru pertama kali. Pertama kali. Tanggal hari ini 16. Nah, status yang baru. Nah, alasan tes HIV tadi ingin mengetahui kondisi Ade ya. Saya konfirmasi ulang. Oke. Nah, Ade tahu adanya tes HIV tersebut dari mana, Ade? Saya googling sih, pokoknya saya cari di internet tempat pemeriksaan tes HIV terdekat di sini. Oke, internet ya. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan yang lebih intens lagi. Apakah Ade pernah berhubungan seksual secara aman? Belum, suster. Oke, tidak ya. Pernah menggunakan alat suntik secara bergantian? Tidak juga. Oke, tidak. Oke. Pernah tes HIV sebelumnya? Tidak ya? Ya. Nah, formulir pertama telah kita isi bersama-sama. Ade juga sudah tahu apa isinya, dan saya juga tahu apa isi di dalam sini. Kita masuk ke formulir selanjutnya deh, untuk tes selanjutnya. Oke. Tanggal pemberian informasi hari ini, belum pernah tes HIV. Nah, di sini ada penyakit terkait pasien, ada TB, diare, kandidas, dermatitis, herpes, sifilis, dan lain-lainnya. Mungkin Ade sudah mengalami tanda gejala apa belakangan ini? Ini, suster,
suster, Mm-mm. diare. Kurang lebih hampir sebulan ini tuh saya diare terus gitu, kayak hari ini buang air terus besoknya enggak, terus besoknya lagi buang air lagi, terus secara berkelanjutan terus dalam 1 bulan ini. Oh, oke. Diare saja deh, TB seperti batuk sudah 1 bulan, berdahak, tenggorokan sakit, gatal, dan Enggak sih, dirinya enggak. belum ya. Oke. Mengalami kandidas di mulut atau sariawan? Enggak juga suster. Oke. Dermatitis ruam-ruam pada kulit ada di beberapa titik. Tidak suster. Oke. Herpes, penyakit kulit juga bawaannya seperti kayak gatal-gatal, memar, ada bintik-bintik merah. Kayaknya enggak di suster. Oke. Nah, berarti Ade bersedia ya untuk kita lakukan tes HIV ya. Oke. Nah, mari Ade, tangannya bisa saya lihat. Nah, pemeriksaan tes HIV. Oke. Nah, Ade, kita telah melakukan diskusi, kita telah banyak bertukar pengetahuan, kita sudah melakukan tes HIV. Nah, di sini dari hasilnya saya buka ya, Dek. Kita buka bersama-sama. Nah, kita bisa lihat di sini hasil Ade reaktif, Dek. Yang kuat ya, Dek. Penyakit HIV itu tidak menular dari udara, namun penularannya itu melalui hubungan seksual, melalui jarum suntik bersamaan, darah, seperti itu. Kalau misalnya saya minum dari bekas gelas yang sama, ya itu bisa menularkan nggak sih, suster? Tidak, Dek, tidak. Adek tidak perlu takut ya. Jadi terus sekarang saya harus gimana nih, suster? Nah, untuk penanganan selanjutnya di sini kita sama-sama melihat. Nanti kakak akan berikan kartu kontrol ini, dan kakak akan juga berikan rujukan untuk adik pergi ke pelayanan yang lebih tinggi, yaitu rumah sakit. Nanti dari rumah sakit tersebut adik bisa mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Nah, sekarang kan adik baru memeriksakan kesehatan adik, dan adik reaktif HIV. Nah, tahap selanjutnya yaitu adik ke rumah sakit, adik mengikuti saran dari rumah sakit. Nah, mungkin sedikit informasi yang bisa saya berikan kepada adik. Nanti dari rumah sakit tersebut adik akan dirujuk untuk namanya konseling HIV. Dari konseling HIV itu kita mendapatkan sebuah obat HIV, yaitu obat ARV namanya. Obat itu ada 3 macam untuk pemula. Nah, dari obat itu bisa menekan jumlah sel atau jumlah kuman yang sudah ada di dalam tubuh adik ini. Jadi kayak menekan populasi HIV tersebut hingga tidak menimbulkan sel-sel HIV yang baru, seperti itu. Namun obat itu harus diminum seumur hidup adik, seperti itu, Dek. Maksudnya seumur hidup berarti saya nggak harus sampai menikah, sampai punya anak juga harus tetap minum obat? Iya, betul. Jadi nggak bisa sembuh atau? Untuk saat ini kami tim kesehatan untuk penyakit HIV/AIDS ini belum menemukan obat untuk menekan atau bukan menekan, lebih kayak penyembuhannya, tapi untuk menekan populasi HIV, yaitu dari obat ARV tersebut. Jadi obat ARV itu kalau kita sudah mengonsumsinya jangan putus, sebab kalau putus akan membuat kuman-kuman yang dulu tertekan akan lebih cepat berduplikat, berlipat, seperti itu, Dek. Ya, suster. Oke, mungkin ada lagi yang ada ingin tahu? Seperti yang tadi sudah saya ceritakan, saya kan masih mahasiswa. Iya. Terus saya juga belum menikah. Iya. Saya takut, suster, gimana nyampein ke keluarga, ke pasangan saya. Untuk penyampaiannya mungkin Ade harus lebih terbuka terutama kepada keluarga Ade ya saat ini, karena Ade masih mahasiswa. Ade harus jujur kepada orang tua,
Jika orang tua adik masih tabu dengan penyakit HIV tersebut, kakak siap, kami di sini siap untuk membantu adik. Adik jangan segan-segan, bisa hubungi kami kembali, bisa datang kembali ke sini dengan orang tua adik. Kami bisa memberikan informasi apa yang kami tahu mengenai HIV. Oke, iya super. Oke. Ini hasil tesnya akan kami simpan. Dan kakak akan berikan surat rujukan ke puskesmas, ke rumah sakit. Pokoknya adik harus tetap semangat, tidak boleh putus kuliah. Sebab yang mengalami penyakit HIV ini bukan hanya adik sendiri, ada beberapa orang di luar sana yang telah mengalami HIV, namun dia tidak putus semangat, tetap menjalani kehidupan seperti orang normal seperti biasanya. Mungkin dari pelajaran yang adik dapatkan dari penyakit HIV ini, mungkin adik suatu saat nanti kalau menikah, adik saat melakukan hubungan seksual dengan pasangannya harus menggunakan kondom lebih amannya seperti itu. Dan nanti adik harus lebih terbuka lagi kepada pasangan adik, harus mengajak dia konseling, harus minum obat seperti itu. Ini adik surat rujukannya. Oke, ada lagi? Sampai sekarang belum ada. Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas atau ada yang mau bertanyakan boleh via telepon. Iya boleh, sangat boleh adik. Kami siap membantu adik. Oke. Terima kasih. Iya, jangan putus semangat ya. Harus tetap semangat. Kuliahnya tidak boleh berhenti. Harus tetap lanjut. Oke? Oke. Iya, sama-sama. Mari saya antar. Oke, hati-hati. Ya. Baik, demikian itu tadi simulasi tentang cara pengisian formulir HIV dan konseling HIV. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.